Oh ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi rekan-rekan mahasiswa. Oke, pagi ini kita akan membahas tentang remote procedure call gitu ya. Jadi ini adalah perbaikan dari sistem integrasi yang pertama, yaitu yang kemarin kita bahas itu ya, sharing data. Sharing data itu adalah yang paling simpel gitu ya, integrasi aplikasi yang paling simpel, yaitu sharing data kemudian sharing data menggunakan file bersama, yang kedua menggunakan common database, kemudian yang ketiga adalah menggunakan socket. Nah, berikutnya adalah sharing fungsionalitas gitu ya, menggunakan remote procedure call dia. Nah, ini merupakan cikal bakal dari sistem integrasi yang sekarang digunakan, yaitu remote procedure call. Nah, ini merupakan, atau kita singkat RPC ya, ini merupakan integrasi sistem untuk mengintegrasikan aplikasi yang menggunakan prinsip sharing fungsionalitas, jadi tidak hanya data. Nah, RPC ini juga dikenal sebagai sistem client server gitu ya, atau arsitektur dua tingkat ya, two tier. Nah, dia bekerja di atas pemrograman socket itu, pemrograman jaringan. Nah, kemudian pakai RPC ini nanti programmer tidak perlu memikirkan ini ya, programmer tidak perlu memprogramin jaringannya gitu ya, karena ini RPC ini dia udah jalan di atas socket gitu ya. Nah, kemudian jadi RPC ini nanti akan menyediakan interface gitu ya, interface bagi klien dan server untuk bekerja sama gitu. Nah, ini jadi nanti pengembang tinggal mendefinisikan sebuah fungsi yang ditaruh di server gitu, biasanya bisa pakai bahasa pemrograman yang ada, hampir semuanya mendukung ini RPC. Nah, fungsi didefinisikan di server, kemudian fungsi itu nanti bisa diakses oleh klien secara normal gitu ya, seperti klien mengakses fungsi-fungsi lokal. Ya. Nah, ini ya seperti kita sebutkan tadi, ini RPC ini dia menjadi RPC ini dia menjadi dasar gitu ya, dasar bagi sistem sharing fungsionalitas gitu ya. Sharing fungsionalitas yang sampai sekarang dipakai. Sekarang sistem sharing fungsionalitas ini telah berevolusi menjadi web service gitu ya. Kalau sekarang menjadi web service. RPC yang murni itu sudah jarang dipakai. Nah, sekarang yang dipakai adalah yang ini, web service. Nah, nanti yang RPC ini kan keywordnya prosedur gitu ya, intinya adalah mengeksekusi prosedur di mesin lain gitu ya, secara remote gitu ya. Mengeksekusi prosedur di mesin lain secara remote itu operasi defaultnya gitu ya, walaupun secara tidak default kita juga bisa menggunakan RPC secara lokal gitu ya. Nah, keywordnya adalah ini prosedur ini nanti nama lainnya adalah metode atau fungsi gitu ya. Kadang-kadang kita menyebutnya prosedur, kadang-kadang kita menyebutnya function atau fungsi atau metode gitu ya. Tapi ini mengacu pada arti yang sama. Kalau di Java itu istilahnya adalah metode gitu ya, RMI, remote method gitu ya, invocation. Nah, invocation ini kan memanggil gitu ya, remote
RPC remote procedure call sama. Oke, kemudian ada, nah backgroundnya adalah RPC ini kita punya tiga jenis pemanggilan fungsi. Yang biasa kita lakukan adalah yang ini, local function call. Kemudian yang kedua adalah remote procedure call di satu mesin yang sama, dua aplikasi berada di mesin yang sama, dan remote procedure call antar mesin, ya, berbeda mesin gitu maksudnya ya, berbeda mesin. Nah yang pertama adalah local function call nih ya. Local function call ini biasa kita pakai pada saat kita membuat program standar gitu ya, program misalkan ya, program yang pakai bahasa C gitu ya. Ini kita pelajari di Algo 1 misalkan, Algo 1. Nah di Algo 1 kan kita banyak membuat ini ya, function gitu ya, atau prosedur atau metode gitu ya. Kemudian function itu kita panggil di bagian lain dari program tersebut. Nah itu kita sebut sebagai local function call. Lokal dalam artian functionnya berada pada program yang sama gitu ya. Itu kita sebut sebagai local function call. Jadi ilustrasinya seperti ini gitu ya. Jadi itu satu program yang sama atau satu aplikasi gitu ya. Di bagian atas dia memanggil fungsi di bagian bawah gitu ya. Kemudian fungsi ini itu memberikan return value, kembalikan lagi return value. Nah gitu ya. Misalkan baris 10 memanggil fungsi add 10 plus 20 gitu misalkan. Nah function add ini mungkin didefinisikan di baris ke 1000 gitu ya. Function add gitu ya. Nah itu kita sebut sebagai local function call. Nah ini yang sering kita pakai, yang model seperti ini gitu ya. Ini yang sering kita pakai ini, local function call. Kemudian yang berikutnya adalah remote procedure call, tapi dia berbeda aplikasi gitu ya. Remote procedure call di dua aplikasi A dan aplikasi B, antar aplikasi A dan aplikasi B, tapi masih berada pada satu mesin gitu ya. Ini juga masuk golongan remote gitu ya, golongan remote procedure call gitu ya. Nah ini ya, aplikasi A memanggil fungsi di aplikasi B, kemudian memberikan return value. Ini sistem seperti ini gitu ya. Ini bisa kita pakai sistem RPC gitu ya, remote procedure call, atau bisa kita pakai, kalau di sistem operasi Linux itu namanya pipe gitu ya, pipe, menggunakan fasilitas sistem operasi gitu. Jadi sistem operasi menjadi jembatan ya untuk pertukaran data ini. Ini dijembatani, dibantu gitu ya, sistem operasi. Jadi ada dua model, RPC dan pipe ya. Sepertinya ada satu lagi tapi saya agak lupa ya, kayaknya di slide nanti ada. Kemudian yang ketiga nih, ini yang murni remote procedure call gitu ya.
karena dia berbeda mesin gitu ya. Ini mesin A, ini mesin B. Aplikasi A di mesin A, aplikasi B di mesin B. A memanggil fungsi di mesin B gitu ya. B melakukan eksekusi, kemudian dapat hasilnya diberikan ke pemanggil gitu ya. Nah, ini kita sebut sebagai RPC. Nah, ini kita, jadi ini yang di sharing adalah fungsinya gitu ya, bukan data, bukan semata-mata data, tapi fungsinya di sharing. Fungsinya di sharing ke A gitu ya. Fungsi di sharing ke A, tapi nanti yang mengeksekusi fungsinya adalah B gitu ya. Yang melakukan komputasi ini adalah B melakukan komputasi di yang C tidak perlu melakukan komputasi. C hanya kirim dan terima data. Jadi nanti ini mungkin bisa juga ya, mungkin bisa untuk mesin yang speknya rendah gitu ya, speknya low. Ini untuk mesin yang speknya high. Nah, ini konsep ini juga selain untuk integrasi juga digunakan untuk komputasi terdistribusi. Nah, seperti ini. Karena komputasinya dia dilakukan oleh mesin lain itu. Jadi komputasinya bisa kita sebar ke mesin-mesin lain. Jadi intinya RPC ini dia memanggil prosedur di mesin lain, walaupun ya secara lokal juga bisa ya, karena konsep jaringan itu untuk jaringan kita juga bisa punya jaringan lokal gitu ya. Jadi prosesnya mesin A atau lebih tepatnya aplikasi A memanggil prosedur di mesin B, kemudian A dia suspend dulu gitu ya, kemudian B melakukan eksekusi prosedur gitu ya. Kemudian untuk keperluan itu informasi yang diperlukan untuk parameter prosedur itu dikirimkan juga oleh klien gitu ya. Kemudian si server ini memberikan return value, memberikan hasil komputasi gitu ya, Nah, ini terjadi message passing gitu ya, pertukaran message ya, atau pertukaran data. Tapi pertukaran data ini tidak perlu ini ya, teknisnya tidak perlu dipikirkan oleh programmer gitu ya. Jadi programmer hanya taunya dia panggil fungsi saja, seperti dia memanggil fungsi lokalan gitu. Nah, RPC banyak digunakan karena dia modelnya sederhana gitu ya. Dia modelnya sederhana karena dia mirip seperti local function call. Tidak perlu memikirkan programming network ya. Network programming ini tidak perlu dipikirkan ya. Jadi pakai seperti dia memakai atau memanggil fungsi lokalan gitu ya. Dia mudah digunakan. Nah, jadi RPC ini bisa digunakan untuk interproses communication gitu ya, atau proses komunikasi antar proses gitu ya, komunikasi antar proses dalam satu mesin atau beda mesin. Nah, ini ilustrasinya, ilustrasi pemanggilan fungsi RPC gitu ya oleh klien dan oleh server. Jadi pertama klien dia menjalankan rutin programnya, kemudian sampai poin di sini dia perlu melakukan remote procedure call, kemudian dia melakukan request, dia menghubungi server gitu ya.
menghubungi server, tapi intinya ini klien memberikan informasi prosedurnya apa yang mau dieksekusi, terus parameternya apa gitu ya, parameternya apa saja, nah gitu ya. Nah kemudian pada poin ini server melakukan komputasi prosedur yang diminta. Kemudian setelah dia mendapatkan hasilnya akan dikirimkan ke klien. Nah seperti ini. Kemudian klien dapat hasil nih. Selama dia di klien ini dia pada posisi menunggu gitu ya. Pada posisi tunggu gitu. Nah kalau dia berada dalam satu jaringan itu ya, ini tunggunya mungkin cuma sebentar gitu ya. Tapi kalau ini RPC-nya menggunakan jaringan internet mungkin agak lama, perlu beberapa detik gitu ya, tergantung kecepatan jaringan pada saat itu. Nah implementasi dari RPC ini nanti di dalam program ada 5 elemen gitu ya, ada 5 elemen apa ya, programnya terdiri dari 5 elemen gitu lah. Jadi nanti ada di klien nanti yang pertama ada program klien gitu ya. Program klien ini merupakan program yang melakukan request gitu ya, dia melakukan request. Kemudian ada elemen namanya client stub. Client stub ini semacam wakil gitu ya, wakil dari server yang berada di klien. Ini namanya kita sebut sebagai client stub. Nanti klien dia komunikasinya dia cuma ke stub ini gitu ya. Dia pengen request fungsi ya, dia menghubungi stub. Stub ini saya punya fungsi yang harus dijalankan di server gitu ya. Dia menghubungi stub. Kemudian elemen berikutnya adalah RPC runtime. RPC runtime ini nanti yang akan menghandle komunikasi dengan server. Kita sebut sebagai RPC runtime. Nah, jadi kalau klien stubnya sudah mendapatkan info prosedur apa yang mau diakses oleh klien, maka dia akan menghubungi RPC runtime, kemudian mengirimkannya ke yang namanya server stub. Gitu ya, server stub. Server stub ini nanti menerima informasi nama prosedurnya dan nama prosedur, parameter gitu ya. Menerima itu dibuka, kemudian server stub ini akan menghubungi server. Iya. Server stub akan menghubungi server, dia akan memberitahu fungsi apa yang harus dieksekusi. Parameternya apa gitu ya. Parameternya apa yang harus dieksekusi. Nah, ini juga server stub ini juga dia berlaku seperti wakilnya klien gitu ya. Nanti kalau server punya hasil ya dia cuma diberikan ke server stub, udah gitu aja gitu. Dia tidak menghubungi klien secara langsung, tapi dia melalui perwakilan server stub ini gitu. Hasil diberikan ke server stub, kemudian dikirimkan melalui perantara RPC runtime, kemudian sampai ke klien stub, kemudian hasil sampai ke klien. Nah di sini
Nah, nanti jadi klien ini nanti dia seperti menggunakan fungsi lokal saja ya, seperti penggunaan fungsi lokal gitu ya, fungsi lokal persis seperti fungsi lokal gitu ya. Nanti komunikasi sesungguhnya melalui jaringan dihandle oleh ini client stub gitu ya, oleh masing-masing client stub. Jadi komunikasinya dia dibungkus oleh ini, oleh RPC runtime. Oke. Nah, stub ini dia akan menjadi abstraksi ya, dia menyediakan abstraksi prosedur remote dibuat sedemikian rupa supaya dia seolah-olah seperti local procedure call gitu ya. Nah, kemudian seperti local procedure call kemudian dia digunakan oleh klien gitu ya, seperti klien menggunakan atau mengakses prosedur-prosedur lokal yang lain gitu ya. Nah, nanti stubnya ada dua gitu ya, stubnya ada dua, itu client stub dan server stub. Client stub dan server stub. Nah, ilustrasinya gini. Ini dulu aja. Jadi ada aplikasi klien di mesin klien gitu ya. Aplikasi klien dia menghubungi ini client stub dulu, memberitahu gitu ya prosedurnya apa gitu ya, yang mau dieksekusi diberitahu ke client stub, kemudian client stub akan mengirimkan informasi itu ke mesin lain menggunakan RPC runtime. Nah, nanti yang pada level jaringan yang mengirimkan informasi itu adalah ini RPC runtime. Nah, itu dikirimkan ke server ke RPC runtime sisi server, kemudian dinaikkan lagi ke server stub gitu ya. Dari server stub ini nanti ketahuan nanti prosedurnya apa, parameternya apa gitu ya. Kemudian informasi itu diberikan ke aplikasi server. Aplikasi server melakukan eksekusi, mendapatkan hasil kirim ke server stub mengirimkan hasil itu diteruskan ke RPC runtime akan meneruskan hasilnya ke RPC runtime di klien dan seterusnya. Kemudian datanya naik gitu ya, naik. Aduh, terlompat terus ini. Nah, ini ilustrasi lain ya, yang saya ambilkan dari bukunya William Stalling ini. Ilustrasi yang lebih lebih komplit ya. Ini mesin klien, proses klien, proses server gitu ya. Proses klien misalkan dia pengen mengakses metode atau prosedur add gitu ya, prosedur add kemudian parameter prosedur add gitu ya. Nah, prosedur add itu kemudian informasi itu dikirimkan ke client stub gitu ya, seperti tadi. Nanti oleh client stub ini akan disusun prosedur yang mau diakses apa, parameter kedua apa, kemudian ini dikirim ke server pakai RPC runtime, kemudian diterima oleh server stub. Server stub membuka informasinya, prosedur apa yang mau dieksekusi, parameternya apa saja, diberikan ke implementasi dari operasi penjumlahan, operasi add.
Jadi nanti yang melakukan penjumlahan ada di sini gitu ya, add-nya dia ada di sini, bukan di klien gitu ya, bukan di klien, add-nya bukan di klien. Nah, ini yang kita sebutkan tadi, ini sama sih prosesnya. Jadi client stub gitu ya, client stub dia menerima request dari klien gitu ya. Kemudian dia client stub ini menyusun nama prosedurnya apa, argumennya apa. Kemudian dia mengirimkan data itu dengan bantuan RPC runtime gitu ya. Kemudian saat ini kan client stub ini dia menerima informasi prosedur apa yang mau diakses. Di saat lain dia juga menerima hasil eksekusi prosedur di mesin lain. Kalau dia mendapatkan hasilnya, dia ambil hasil tersebut kemudian diteruskan ke klien yang tadi meminta RPC gitu ya. Kalau di sisi server, ini dulu di RPC runtime gitu ya. RPC runtime dia yang bertugas menangani transmisi message gitu ya melalui jaringan. Tugasnya dia melakukan retransmisi, acknowledgement, routing, enkripsi gitu ya. Ini semua programmer tidak perlu gitu ya, tidak perlu programmer tidak perlu tahu gitu ya tentang teknis programming jaringannya. Oke, sebentar saya pause dulu sebentar.